94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Lela Rahma kembali lagi di program Banten Menyapa. Hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026 ya. Dengan tema kita di pagi hari ini adalah ratusan sekolah di Cilegon jadi sasaran kolase sampah. Dengan narasumber kita di pagi hari ini adalah Bapak Sabri Mahyudin selaku Kadis LH Kota Cilegon, dan saat ini beliau sudah bergabung pendengar bersama kami melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi, sehat semua. Alhamdulillah sehat. Pak Kadis sehat pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga ya Pak ya. Baik Pak, untuk hari ini, di pagi hari ini, untuk tema kita ini adalah ratusan sekolah di Cilegon jadi sasaran kolase sampah ini Pak. Mungkin bisa diceritakan dulu nih Pak, apa sih yang melatar belakangi LH Kota Cilegon ini meluncurkan gerakan kolase sampah ini Pak, yang menyasar ratusan sekolah ini Pak. Silakan. Sebenarnya kami dari LH melihat bahwa edukasi yang terpenting untuk saat ini adalah bagaimana edukasi itu bisa memberikan dampak. Nah, ini kita merujuk pada yang disampaikan oleh UNESCO dan pakar anak, mendefinisikan bahwa usia dini sekolah sampai dengan sekolah dasar itu sebagai periode krusial penyerapan informasi dan pembentukan karakter. Nah, ini karakter ini yang menjadi pokok kami, bagaimana anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah ini bisa menjadi titik pangkal atau penyebar sebagai edukasi untuk mereka ke depannya, seperti itu. Baik, berarti memang anak sekolah dasar ini memiliki periode krusial seperti itu ya Pak ya, itu yang melatar belakangi begitu ya Pak ya. Nah ini untuk secara teknis ini Pak Kadis, untuk konsep kolase sampah ini diterapkan di sekolah-sekolah ini seperti apa sih Pak? Ini murni kegiatan seni aja atau ada alur pemilihan sampahnya ini Pak? Ya, sebenarnya ini bukan hal baru buat kami. Jadi ini dimulai dari tahun 2023. Baik. Nah, ini dimulai di 4 sekolah sebagai pionir. Nah, dari 4 sekolah ini akhirnya berkembang di tahun 2025 menjadi 20 sekolah totalnya. Nah, 20 sekolah ini yang menjadi motor untuk bergerak di sekolah-sekolah lain. Nah, atas arahan dari Pak Wali, kami dari LH dikasih target nih, untuk tahun berikutnya sampai dengan 100 sekolah. Nah, ceritanya. Nah, dari itu target yang diberikan oleh Pak Wali itu memicu kami untuk mencari sekolah-sekolah yang punya keinginan untuk melakukan edukasi ke murid-muridnya. Nah, ini mungkin menjadi tolak punggung untuk perkembangan berikutnya, seperti itu. Baik. Jadi sampai saat ini ya akhirnya banyak sekolah yang merasa tertarik karena memang edukasi ini memberikan dampak juga ke siswa dan masyarakat di sekitarnya, terutama bank-bank sampah yang ada. Nah, alurnya sendiri ini kita kerjasama dengan industri, terus kerjasama juga dengan bank sampah, kita kerjasama dengan perbankan dan Pemkot sendiri. Nah, ini yang menarik, mungkin kalau saya klaim ini mungkin satu-satunya yang punya pola siklus yang dapat menjadi contoh seperti itu, karena kami melibatkan bank sampah, perbankan, teman-teman industri, dan dari DLH sendiri, seperti itu. Baik Pak, berarti memang awalnya ini di 2023 ada 4 sekolah, kemudian ke 2025 jadi 20 sekolah, dan Pak Wali tadi menargetkan ada 100 sekolah ya Pak ya.
Dan untuk saat Nah, ini di 2026 sudah berapa ini Pak? Apakah sudah nah, bertambah? sekarang kami sudah di sekitar hampir 80 sekolah. Hmm, Dan di akhir Agustus ini target kami di 125 sekolah seperti itu. baik. Berarti targetnya melebihi target yang diberikan begitu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah Baik Pak. menjadi target. Mm-mm. Dan Dan tahun depan kami juga ditargetkan sampai 200 sekolah. baik. Untuk saat ini sebenarnya kami sudah hampir 52% dari sekolah yang ada Mm-mm. di Cilegon itu sudah ikut program kolase nantinya seperti itu. Kalau Hmm, target ini di akhir Agustus ini tercapai seperti itu. baik. Dan ini Pak sekolahnya apakah hanya sekolah negeri saja atau sekolah swasta juga Pak? Ini swasta dan negeri, jadi mulai sebenarnya ada beberapa sekolah yang SMA yang ikut juga di program kolase ini, Mm-mm. termasuk sekolah berkebutuhan khusus kami libatkan di program kolase ini seperti itu. Hmm. Baik, berarti memang ini semua sekolah ya Pak ya? Baik untuk swasta, negeri ataupun sekolah untuk berkebutuhan khusus begitu ya Pak ya? Iya betul. Iya, baik Pak. Kalau tadi kan sedikit dibahas tentang dampaknya begitu ya Pak ya. Kalau untuk dampak terkait kegiatan ini untuk siswa sendiri seperti apa ini Pak? Nah sebenarnya kami tahapannya itu kami melakukan ada tim yang kita bentuk yaitu Hmm, tim edukator dan evaluator. Tim ini yang akan memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah yang baru ikut di program kolase hmm, seperti itu. Jadi setelah kita melakukan edukasi, baru kita tentukan waktu penimbangan. Dan ini waktu penimbangan ini bervariasi. Ada sekolah yang 1 bulan 2 kali, hmm, ada 1 bulan 1 kali penimbangan seperti itu. hmm. Pak untuk bentuk evaluasinya sendiri seperti apa ini Pak Kadis? Nah, ini yang menarik kan. Ada beberapa sekolah yang kita amati. Jadi pas waktu-waktu pertama Hmm, mereka rajin. Nah, nanti menurun. Nah, kita evaluasi nih apa hmm, yang menyebabkan penurunan ini. Apakah faktor dari penggeraknya guru-guru atau dari siswanya? Nah, itu yang kita evaluasi. hmm, hmm, Termasuk nanti dari nilai dari sampah yang dikumpulkan seperti itu. hmm, Ada juga sekolah yang pertama itu stuck, tapi makin ke sini makin naik. Nah, hmm, volumenya makin naik, keterlibatannya juga makin banyak. Sebenarnya ini juga ada faktor guru dan kepala sekolah yang menjadi motor di sekolah. Ini yang kami harapkan ini juga memberikan dampak juga kepada siswa-siswa yang ada seperti itu. baik Pak. Berarti memang ada sekolah yang mengalami peningkatan seperti itu ya Pak ya. Ada juga memang yang tadi penurunan seperti itu ya Pak ya. Ini kan dilakukan Iya, evaluasi terus. Ini sebenarnya apa sih Pak penyebab misalnya satu sekolah ini jadi nggak semangat gitu tuh Pak melakukan kegiatan tersebut? ini ada yang mungkin guru mentornya Hmm, yang kurang giat, ada juga karena faktor istilahnya jenuh. hmm, Tapi ada juga yang semangat, makin ke sini makin semangat seperti itu. hmm, hmm, Ada yang stabil juga, mereka melakukan penimbangan ini stabil, hampir rata-rata tidak ada perubahan setiap melakukan kita melihat waktu penimbangannya seperti itu. hmm. Baik Pak, kalau untuk target sendiri apakah ada nih Pak target yang diberikan ke setiap sekolah Pak terkait untuk kolase sampah ini Pak? Ya sebenarnya kami Hmm, tidak menargetkan karena ini lebih kepada targetnya lebih kepada istilahnya kesungguhan dari murid-murid yang ada. hmm, hmm, Dan satu anak itu kita bebankan 1 kilo 1 bulan. Sebenarnya nggak terlalu berat ya. hmm, hmm. Dan ini sebenarnya ada beberapa sekolah yang minta penimbangannya tuh malah satu tiap minggu Oh, seperti hmm, itu. Jadi ya kita mengikuti
alur dari kekuatan dari sekolah-sekolah. Dan Mhm. bank sampah yang kita libatkan juga adalah bank sampah yang ada di sekitar sekolah. Oke. Jadi ekonomi sekulernya itu berjalan gitu. Mhm. Jadi kita tentukan, oh ini sekolahnya ada nggak bank sampah yang di sekitarnya yang bisa kita ajak? Oh ada, Mhm mhm. kita rangkul dan mereka kerjasama dengan sekolah tersebut. Kita buatkan kontraknya, Oh, kontrak kerjanya, mhm. kita buat alurnya seperti itu. Baik. Tapi nanti sistemnya itu mereka maunya seperti apa? Nanti kita buatkan rekening, apakah rekening ini atas nama sekolah Mhm atau mhm. atas nama kelas. Jadi kita libatkan perbankan dalam hal distribusi dari hasil penjualan murid-murid gitu. Jadi Mhm mhm. kita berputar nih, sirkulasinya berputar, bank sampah, perbankan, sekolah seperti itu. Mhm. Berarti tidak ada target khusus begitu ya Pak ya, namun ini 1 kilo 1 bulan begitu ya Pak ya untuk per siswa ya Pak ya? Iya, sebenarnya Heeh, itu target minimal, target tapi minimal. nanti ya mereka akan berkembang sendiri kalau merasa perlu kita tingkatkan ininya apa Mhm, masa timbangnya bisa mhm. 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 2 kali seperti itu. Baik, tadi kan disampaikan juga ini bekerja sama dengan bank sampah begitu ya Pak ya, yang ada di sekitar Iya. sekolah. Ini untuk jenis sampahnya sendiri apakah semua jenis sampah atau ada sampah-sampah tertentu saja ini Pak Kadis? Nah, ini waktu edukasi Mhm, kita sampaikan bahwa sampah yang diterima oleh bank sampah hasil kesepakatan dari seluruh bank sampah yang terlibat ada berapa jenis. Nah, itu yang kita edukasikan ke sekolah-sekolah mhm seperti mhm. itu. Baik. Berarti bisa sampah, organik ataupun anorganik seperti itu ya, Pak, ya? Kalau misalnya Eh, heeh, Lebih kepada anorganik ya. anorganik, mhm. Jadi Kalau botol, kardus, kertas mhm, yang mereka yang nggak dipakai di rumah seperti itu. mhm. Berarti boleh juga ya, Pak, ya, siswa ini bawa, sampahnya, sampah anorganiknya dari rumah masing-masing gitu ya, Pak, ya? Nah itu, Mhm. tapi ada juga yang ibu-ibunya, emak-emaknya nitip ke anaknya, Mmm. ikut penimbangan, hasilnya ya ditagih lagi sama emaknya gitu. Oke, baik Pak. Ini kan tadi ada hasil penimbangan, artinya berarti ada pendapatan gitu ya Pak ya? Ini biasanya digunakannya Iya. untuk apa ini Pak? Nah ini yang kita balikin lagi Mhm. kepada sekolah, kepada murid yang melakukan eh, pengumpulan sampah. Jadi ada beberapa sekolah yang membebaskan anaknya untuk memanfaatkan hasil penjualan Mhm. sampah ini, sampah anorganik ini. Mhm. Ada yang seperti SD, SMP, Marjuwana itu dia memanfaatkan hasil pengumpulan uang sampah ini untuk nonton bersama atau Mhm. jalan-jalan gitu. Ada juga yang muridnya mensedekahkan uang ini untuk pembangunan sekolah seperti itu. Ada Mhm. juga dipakai oleh muridnya sendiri untuk beli pulsa. Jadi Oke. kita bebaskan kepada anak-anaknya untuk memanfaatkan uang ini. Mhm. Minimal ini meringankan beban orang tua seperti itu. Baik, berarti memang, penggunaannya ini kembali ke kebijakan masing-masing sekolah ya Pak ya? Bisa digunakan untuk siswanya Iya sendiri atau betul. sekolahnya juga begitu ya Pak ya? Baik Ya. Pak, kalau sejauh ini Pak untuk kendala atau tantangan yang dihadapi seperti apa ini Pak, Pak Kadis? Nah ini yang mungkin menjadi eh, tantangan yang Mhm kami mhm. hadapi adalah eh, ini bagaimana anak ini istilahnya tidak sesaat ya. Jadi dia bagaimana ini kami itu tantangannya bagaimana mereka itu bisa menjadi habitnya mereka ini untuk Mmm, pemilahan sampah ini. Nah ini yang kami coba. Tapi banyak juga dari murid-murid yang menganggap ini seremonial gitu. mhm mhm. Tapi kami berharap ini bisa merubah habit dari siswanya sendiri seperti itu. Baik. Kalau dari
antusiasnya itu evaluasi kami, sampah yang sudah tereduksi itu sekitar dari tahun 2023 sampai dengan 2025 itu hampir 35 ton sudah mereduksi sampah yang ada seperti itu. Dan ini melibatkan hampir 38.000 siswa dan murid, siswa, guru, dan ya organisasi sekolah ya, baik penjaga itu hampir 38.000 orang, dan uang yang dihasilkan dari 2023 sampai dengan 2025 itu sekitar 58 juta. Baik. Kalau terkait untuk Sekitar itu tuh. Jadi itu untuk 20. Kami belum mengevaluasi yang 60 ini. Oke. Karena baru mulai penimbangan gitu. Seperti itu kira-kira. Baik Pak, kalau dari siswa sendiri tadi tantangannya adalah membiasakan atau menjadikan habit begitu ya Pak ya. Kalau misalnya dari bahan bakunya sendiri, dari sampah-sampah seperti itu, apakah ada tantangan ini Pak? Mungkin Kenapa? Sorry. kalau misalnya dari bahan bakunya sendiri atau dari sampah yang dikumpulkan, apakah ada tantangan ini Pak? Misalnya kurang nih sampahnya atau seperti apa? Nah, tantangannya dari sampah ini kan kami berharap sampah ini sudah terpilah itu dalam arti teman-teman siswa ini sudah misalnya kalau botol itu sudah dipisahkan, tutup botolnya, terus botolnya sendiri seperti itu. Jadi ini karena punya nilai masing-masing, tutup botolnya punya nilai, botolnya sendiri punya nilai, seperti itu. Nanti kalau kardus juga punya nilai, jadi macam-macam nih. Kalau kertas juga punya nilai. Kalau kertas botolnya masih ada labelnya, ada nilai. Tidak ada labelnya juga ada nilai tertentu, seperti itu. Berarti semua ini variasinya ya, itu aja. Tapi anak-anak ini yang kita coba, mereka juga ngambil di jalan, jadi ngambil yang di selokan. Nah itu tantangan buat kita, harus membersihkan kembali seperti itu. Jadi ini ada nilai tambah lagi itu. Seperti itu. baik. Kira-kira. Berarti memang dari satu botol plastik itu berbagai banyak begitu ya Pak ya untuk harganya ya Pak ya. Ya, botolnya ya mungkin sekitar 3.000. Nanti kalau tutupnya sekitar 3.000, botolnya sekitar 5.000. Jadi variasinya banyak seperti itu. Baik Pak, ini kan sudah berjalan dari 2023 gitu ya Pak ya. Nah ini kan pastinya sudah banyak karya kolase sampah yang dihasilkan oleh para siswa gitu ya Pak. Ini nantinya mau dikumpulkan atau mungkin dikelola seperti apa ini Pak oleh LH Kota Cilegon Pak Kadis? Sebenarnya kami tidak membeli ya, yang membeli itu adalah bank sampah. Baik. Jadi ini juga membantu ekonomi bank sampah yang ada di sekitar sekolah, seperti itu. Kami memfasilitasi dari sekolah tersebut dengan bank sampah, menjamin pembayaran dari bank sampah ke sekolah, menjamin rekening yang diperuntukkan untuk tiap kelas. Tiap kelas itu berjalan lancar, seperti itu. Kami memantau semua seperti itu. Baik Pak, kalau terkait untuk peran orang tua ini Pak, sejauh mana sih Pak keterlibatan para orang tua murid ini dalam mendukung gerakan pengelolaan sampah di sekolah ini Pak? Ya alhamdulillah dari testimoni yang kami sampaikan banyak orang tua yang mendukung. Seperti yang kemarin ada pertanyaan dari orang tua murid di SD Marjuana, apakah ini program berlanjut atau hanya seremonial? Ya kami balik lagi, sepanjang sekolah punya komitmen, kita akan bergerak terus, LH akan membantu seperti itu. Ada juga orang tua yang istilahnya alhamdulillah dengan menjual sampah ini, kami orang tua bisa nilai uang itu bisa membantu untuk
menjual sampah atau membayar tukang sampah gitu. Jadi Mmm. ekonominya ini yang berputar seperti itu kira-kira. Oke, berarti memang orang tua juga sangat setuju dan sangat mendukung ya, Pak, ya, karena sedikit Iya, banyaknya membantu perekonomian. Mungkin tadi untuk membayar kembali, petugas kebersihannya seperti itu ya, Pak, ya? iya, nah itu. Oke, baik, Pak. Karena mereka Mhm, tidak merasa dibebankan gitu. Jadi mhm, mereka mengumpulkan dalam 1 bulan ya botol atau kardus atau kertas-kertas yang tidak terpakai, akhirnya nanti waktu penimbangan dibawa ke sekolah gitu. mhm, Dan itu uangnya buat, eee, siswa juga kembalinya, seperti itu. mhm. Baik, Pak, kalau untuk dari sikap atau perilaku siswa sendiri nih, Pak, yang, ikut dalam program, tersebut apa sih, Pak, targetnya? Apakah mungkin lebih cinta lingkungan atau seperti apa ini, Pak? Target kami yang tadi kami sampaikan, ini bisa menularkan Mmm, kepada minimal teman, keluarga terdekat, saudara, bahwa memilah sampah itu, suatu hal yang memberikan dampak positif, seperti itu. mhm, Dimanapun, negara manapun, kalau pemilahan itu tidak dilakukan, otomatis itu menjadi masalah, seperti itu. Secanggih-canggihnya teknologi yang ada, tetap pemilahan sampah itu menjadi hal yang harus dilakukan, mulai dari hulunya seperti mmm, itu. mhm, mhm. Baik, Pak. Berarti memang, ini juga harus ditularkan kepada teman-teman yang lain ya, Pak, ya, untuk peduli lingkungan begitu ya, Pak, ya. Iya, Lebih bisa juga untuk memilih sampah yang bisa dimanfaatkan lagi gitu ya, Pak, ya. nah itu. Ah, baik, Pak. Minimal Mhm, nanti bisa menegur atau, teman sejawatnya apabila membuang sampah sembarangan. Jadi, mungkin lebih elok ya ditegur sama teman daripada ditegur sama guru, seperti itu. Jadi mmm, mhm. mereka lebih senang seperti itu. Oke, baik, Pak. Kalau dari bank sampah sendiri ini, responnya seperti apa ini, Pak, terkait untuk program Kalau ini? iya, jadi mereka senang gitu. Mhm, Jadi, mereka antusias, untuk bergerak ke sekolah-sekolah. Karena satu sisi mereka dari sisi pendapatan mereka naik, seperti itu. mmm, mhm, Dan mereka juga bisa memvariasikan, produk yang mereka beli dari siswa itu untuk, dimodifikasi seperti untuk gantungan kunci, mmm, mhm, atau meja, atau hal-hal yang, lebih bermanfaat, nilai ekonomisnya lebih tinggi, seperti itu. baik, Pak. Kalau ada beberapa bank sampah yang, menerima dari siswa itu seperti yang tadi saya sampaikan, tutup botol mereka buat gantungan kunci, Mmm, mhm, ada yang mereka buat untuk kursi, seperti itu. Jadi nilai ekonomisnya lebih tinggi. mmm, mhm. Baik, Pak, berarti memang, respon positif juga ya, Pak, ya, dari bank sampah gitu ya, Pak. Baik, ini Pak Kadis ada pertanyaan ini Pak Kadis dari pendengar. Ya, ini ada dari Ibu Dina katanya, "Pak, ini kalau sampah yang terkumpul banyak banget di sekolah-sekolah itu, sisanya nanti dikelola kemana lagi, Pak, selain dibuat karya seni, Pak?" Mhm. Sebenarnya berapapun, Mhm. sampah yang diperoleh atau dibawa oleh siswa, bank sampah wajib menerima, seperti itu. Mmm, mhm, mhm. Jadi bukan tidak terkelola ya, wajib, mereka untuk menerima, seperti itu. Mhm. Jadi kalau saya evaluasi dari teman-teman ya ada juga sampai kalau, kendaraannya itu sampai menggunung gitu dari Oke. Mhm, dari sampah yang dibawa dari sekolah. Karena seperti kardus gitu. Jadi seneng teman-teman ya teman-teman bank sampah senang aja gitu kalau mereka makin banyak seperti itu. mmm, mhm. Dan ya otomatis, pendapatan mereka juga, meningkat seperti itu. Baik, Pak, berarti memang seberapa pun itu tetap diterima ya, Pak, ya, dan, dipastikan juga, bisa Iya. dimanfaatkan gitu ya, Pak, ya. Jadi tidak ada Iya. yang, sia-sia gitu ya, Pak, ya? Karena ya mereka makanya, circular itu kan
dari siswa ke bank sampah merubah, akhirnya kan menghidupkan ekonomi di sekitar sekolah itu juga. Hmm, kalau terkait baik, Pak, kalau untuk masyarakat sendiri ini ada pertanyaan juga nih Pak. Kalau untuk respon masyarakat dalam program tersebut seperti apa ini Pak? Ini dari Ya, Bapak Dedi di Cilegon. Mm-mm. ya sebenarnya ini dari sisi ada yang merasa itu membebani siswa, Mm-mm. tapi ada juga yang ini adalah untuk mendidik anak saya untuk lebih peduli lingkungan seperti itu. Mm-mm. Tapi kami berharap anak itu dididik dari usia dini ini untuk menjaga lingkungan seperti itu. Kalau Mm. mana kita tahu bahwa plastik ini kan terurainya sangat-sangat lama, bisa Oke. sampai 100 tahun, 50 tahun seperti itu. Mm-mm. Nah, ini yang mungkin kalau mereka merasa wah ini bisa merusak lingkungan mereka dan mereka bergerak untuk menyelesaikan itu, suatu hal yang sudah punya nilai lebih seperti itu. Mm-mm. Baik Pak Kadis, terima kasih Pak untuk jawabannya. Dan ini Pak terkait untuk program tersebut ini Pak, kalau untuk rencana ke depannya seperti apa Pak? Apakah ada rencana lain begitu Pak? Ya, kami Mm. berharap nanti mungkin lebih kepada semua sekolah terlibat seperti itu. Dari sisi kualitas juga akan kita tingkatkan seperti itu. Mm-mm. Tapi yang penting tadi kami menanamkan edukasi kepada siswa bagaimana memelihara lingkungan. Karena kami tidak melibatkan untuk siswa misalnya di kelas SD. Sudah dia kalau mereka sudah mencapai kelas 6 SD, mereka tidak dilibatkan dalam program ini. Mm-mm. Jadi kelas 1 sampai dengan kelas 5. SMP juga seperti itu. Jadi ini juga tidak mengganggu sebenarnya proses pelajaran di sekolah. Oh Jadi kita baik. stop kalau dia sudah kelas 6 tidak dilibatkan langsung untuk kegiatan ini. Tapi kalau sepanjang mereka mau ikut, mangga. Gitu. Jadi Mm-mm. tidak mengganggu mereka ya. Oke. Baik Pak, Pak Kadis ini mungkin terakhir ini Pak untuk pesan atau imbauan yang ingin disampaikan kepada sekolah, ke siswa atau mungkin kepada orang tua Pak untuk terkait pengelolaan sampah ini Pak. Silahkan. Ya, untuk orang tua kami berharap bisa mendukung program ini di dalam lingkungan di luar sekolah. Dan untuk siswa sendiri ini bisa mudah-mudahan bisa menularkan kepada teman-teman, kepada teman di lingkungan rumah atau di lingkungan yang lebih besar, sehingga habit ini menjadi suatu kebiasaan yang memberikan dampak terhadap lingkungan Mm-mm. seperti itu. Baik. Dan kepada sekolah sendiri dapat memberikan dampak di lingkungan mereka sendiri. Jadi menjaga kebersihan Mm-mm. sekolah, menjaga istilahnya teman-teman juga, Mm-mm. teman-teman sekelasnya untuk menjaga kebersihan di sekolah masing-masing. Seperti itu. Baik Pak. Terima kasih Pak Kadis. Berarti ini adalah harapannya bisa menjadi habit ya, menjadi kebiasaan gitu ya Pak ya untuk menjaga lingkungan ya Pak. Baik dari anak-anak, dari orang tua ataupun masyarakat seperti itu ya Pak ya. Ya, ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Kadis untuk waktunya ya Pak ya sudah berbincang dan Sama-sama sudah Ibu Mel. Terima kasih nih sudah mengundang. Mudah-mudahan ini bisa menular Hmm, ke sekolah-sekolah yang lain di luar Cilegon baik. dengan tujuan untuk menjaga lingkungan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya ya sudah berdialog dengan RRI Pro Terima 1 Banten kasih Pak. Bu Iya, Bella. Selamat pagi. selamat pagi Pak dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pendengar, demikian untuk program Banten Menyapa di hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026, dengan tema adalah ratusan sekolah di Cilegon jadi sasaran kolase sampah, dengan narasumber adalah Bapak Sabri Mahyudin selaku Kadis LH Kota Cilegon. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia, sesungguhnya langit pasti